Bukan sekadar kain, dia cerita dari peluh dan harapan. Kain di luarnya mengan di dalam, jadi bagianmu dalam setiap langkah. Karena cowok Edi maksudnya kok diroyok. Oke, langsung saja saya mulai. Materi kali ini adalah menjadi host live. Jadi bagaimana nanti teman-teman public speaking. Nanti coba pakai live ya. Jadi bagaimana nanti teman-teman bicara, speak. Ketika nanti teman-teman mau live TikTok itu intonasinya seperti apa, teman-teman nanti latihan. Nah, materi pertama ini kita bahas tentang shop Tokopedia. Jadi ibaratnya itu shop Tokopedia adalah TikTok shop. Jadi teman-teman kalau ada yang bilang shop Tokopedia itu adalah TikTok shop. Kadang orang-orang bingung, shop Tokopedia itu apa mas? Tokopedia. Nah, Tokopedia atau TikTok shop ini bisa diakses sekarang melalui aplikasi TikTok. Jadi integrasi dari Tokopedia sekarang sudah beralih ke TikTok shop semua. Jadi kalau teman-teman punya Tokopedia nanti langsung menuju ke seller center TikTok shop. Kemudian 3 fitur yang menghasilkan di TikTok itu apa saja? Di antaranya ada short video. Kita bisa mencantumkan link produk kita di video kita. Kemudian ada shop tab. Yang kita bahas kali ini adalah live shopping. Jadi belanja saat live. Nah, apa itu live streaming? Nah, kalau kita lihat awal mula kalau kita jualan dulu lewat toko offline. Ada toko fisik offline, ya kan? Terus kita yang jaga. Tapi saat ini kita juga bisa beralih menjadi toko yang online. Artinya kita nggak butuh ruangan atau ketemu langsung dengan konsumen, tetapi kita sekarang sudah beralih, kita bisa live streaming. Jadi kita bisa ketemu langsung dengan pembeli walaupun tidak jaraknya jauh. Misalnya teman-teman di Kudus, kemudian yang nonton live teman-teman dari Semarang, Jakarta itu bisa. Tapi kalau toko offline kita hanya di pasar Kliwon misalnya, ya mungkin hanya orang yang berkunjung di pasar tersebut. Kemudian kalau di toko offline kita biasanya hanya sendirian, mungkin ada 10 orang masuk ke toko teman-teman, itu kewalahan, ya kan? Tapi kalau kita di online, entah nanti ada yang komentar sampai 50 orang pun, kita masih bisa meladeni semua. Nah ini teman-teman bisa nggak perlu toko offline tapi bisa online. Dan itu tidak tergantung waktu. Misalnya kalau di toko offline bukanya jam 7 pagi sampai jam 4 sore misalnya. Tapi kalau online teman-teman bebas. Mau pagi live streaming bisa, siang bisa, atau tengah malam juga bisa jam 12 malam, ya kan? Jadi tidak terikat waktu. Tinggal teman-teman nanti cara live streamingnya, kemudian bagaimana nanti agar audiens tertarik dengan memberikan promosi-promosi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana hubungan antara short video dan live streaming. Jadi ini saling berkaitan. Kalau teman-teman mau live streamingnya rame, maka harus diawali dengan membuat video short. Misalnya, hey guys, saya nanti jam 7 malam akan live streaming selama 2 jam ke depan. Itu bisa minimal buat short video untuk memperkenalkan audiens. Oh iya ya, nanti ada info dari produknya Alpha Store akan live di jam 7 malam misalnya. Nah nanti yang nonton video short video teman-teman ada 100 view atau 200 view, nanti bisa membawa traffic untuk live streaming teman-teman. Oh iya ya, nanti saya jadwalkan jam 7 malam ada live streaming dari brandnya Alpha Store nih. Mau nggak mau dia yang nonton short video teman-teman akan membawa traffic ke live streamingnya. Kemudian short video ini jangan sampai ditinggal. Jadi kalau teman-teman live-nya mungkin sudah rame,
short video harus tetap jalan seimbang. Harus teman-teman aktif, jangan kalau misalnya live streamingnya sudah rame, short videonya mungkin dijeda. Hari ini posting, nanti seminggu lagi posting, atau 5 hari lagi posting, jangan. Jadi short video ini berterusan sifatnya. Iya, kayak video biasa. Iya, kayak misalnya nanti mau live info kayak gitu. Info produk promo hanya di live kami, produknya ditunjukkan, kasih keterangan live jam 7 malam misalnya. Nah, poin penting dalam live streaming yaitu pertama adalah popularitas itu sendiri. Jadi kok Mas live kok sepi? Ya karena kita tidak dikenal orang, betul nggak? Makanya kita harus tadi minimal harus pertama kali short video tadi ya, langkah untuk menarik audiens supaya orang kenal produkmu. Atau mungkin kita pakai cara kedua, kita promo produk yang murah dulu. Orang suka yang barang-barang yang murah dulu, kita promokan sampai nanti ada deal. Deal itu artinya oh ya produknya si Alpha Store ini dia nawarin produk murah-murah. Aku percaya dengan brandnya Alpha Store. Oke, saya akhirnya nanti akan mengunjungi live streamingnya. Jadi memang antara popularitas dan deal ini akan saling berkaitan nanti. Jadi memang idenya tadi kita harus promo produk yang murah dulu supaya narik orang, ya kan? Nanti baru ketika banyak pengikut atau bukan hanya promo murah tapi promo produknya yang lebih ada diskonnya, paket bundling misalnya. Itu untuk narik orang untuk view di live streaming teman-teman. Sambil nanti kasih info kalau live streamingnya jam 7 malam misalnya kayak gitu. Nah, persyaratan untuk live streaming minimal 600 follower. Kemarin ibunya bilang kok enggak live streaming Mas, ini khusus TikTok Shop nanti. Kemudian aktif posting selama 28 hari terakhir. Jadi kalau teman-teman aktif posting short videonya jangan jeda-jeda. Misalnya saya posting di bulan Juni ya, ini Juni. Mei kemarin Mas, itu nggak bisa ikut live. Berusia minimal 18 tahun. Karena apa? Karena kaitannya dengan nomor rekening bank. Karena yang harus mematuhi peraturan undang-undang yang ada. Jadi minimal 18 tahun, sudah punya KTP dan punya rekening bank sendiri. Kalau itu beli tidak mempengaruhi. Kayaknya enggak. Pak kemarin beli. Coba aja itu minimal 600 follower. Kemarin sudah 10 dapat 10-an ya kan? Jadi kemarin bapaknya 35.000 kayak Shopee. Nah ini ketika live streaming kita bisa menjadi host sendiri, atau mungkin kita bisa tambahkan co-host. Jadi co-host ini nanti akan membantu teman-teman. Misalnya nanti ketika live ada yang tanya, Kak tolong cek etalase 25, etalase 50. Kalau kita sendirian mungkin saya akan pegang HP terus ya kan, pencet tombol. Tapi kalau kita ada asisten itu mungkin dia membantu, atau mungkin nanti bisa membantu saut-sautan, kayak kita buat gimmick biar kayak rame, live-nya biar rame. Dan teman-teman nggak usah bingung misalnya Kak kalau ada co-host nanti hasil keuntunganku bagi dua nih Kak, nggak usah kayak gitu. Jadi justru ada co-host ini nanti malah bikin rame live-nya teman-teman, jadi lebih bervariasi. Mungkin co-hostnya saudara sendiri, nanti saudaranya dilatih bisa, bapak ibunya mungkin kayak gitu bisa. Kemudian peralatannya apa? Kita nggak perlu mahal-mahal, misal pakai HP-nya sendiri juga boleh, smartphone. Nanti kalau ada rezeki upgrade misalnya ke iPhone misalnya juga boleh.
kemudian mikrofon atau mic clip on, ya kan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau ada suara yang di luar, ada motor, ya kan, ada kucing nanti masuk, ya kan, ada anak-anak kecil, nah itu teman-teman bisa beli clip on itu paling 30 ribuan juga bisa, 50 ribuan paling, di Shopee juga ada. Kemudian lampu bisa pakai ring light, ya kan, yang cerah. Internetnya jangan yang 4G yang sinyalnya pendek misalnya. Kalau 4G ya sinyalnya sampai 4 sampai 5, atau WiFi yang aman. Karena sinyal di live itu butuh sinyal yang agak kencang. Jadi kalau teman-teman jaringannya 4G tapi kok sinyalnya 2 meropet-meropet ya tidak stabil nanti. Suara yang dimasuk audio nanti putus-putus. Pastikan internetnya lancar. Kemudian nanti ketika live itu kita bisa tingkatkan lagi TikTok Live Studio. Jadi bukan hanya lewat HP, nanti kita upgrade lewat laptop atau PC. Syaratnya harus punya followernya 1000. Kemudian sama harus aktif post video selama 28 hari. Dan akses live-nya nggak diblokir oleh TikToknya itu sendiri karena ada pelanggaran. Pelanggarannya apa? Itu misalnya kalau teman-teman nyebut keranjang oren atau mungkin ada merek lain di belakang walaupun tidak disebut. Misalnya di sini ada nama merek lain itu bisa kedeteksi. Ya AI-nya agak detek gitu. Jadi hati-hati kalau live itu harus ucapan sama visual itu harus aman kayak gitu. Dan nanti dari HP connect di laptop ada software live studionya TikTok. Kemudian nanti kita lebih canggih. Di sini nanti di laptop kita bisa pasang kayak stiker-stiker banyak nanti. Nah, kita bisa live pakai laptop juga. Tapi syaratnya 1000 follower. Ya, boleh. Kemudian aspek untuk meningkatkan performa host. Ada yang penampilannya, look, dilihat kameranya seperti apa, kemudian ekspresi wajahnya mungkin, kemudian nada suaranya, yang terakhir script live-nya. Nah, ini dibahas dulu. Jadi penampilan luar. Jadi kita nggak harus hostnya itu harus cantik, ganteng, nggak usah. Yang penting tampak visual apa? Berarti pakaiannya nyaman dulu, ya kan. Kemudian harus fresh. Misalnya teman-teman bangun tidur langsung live, itu jangan. Minimal ya sudah bersih-bersih. Kemudian make up sederhana juga boleh, atau make up pakai fitur live, kan ada itu. Nanti teman-teman pilih supaya cerah atau gimana bisa. Tanpa make up juga bisa, nanti diedit di saat live-nya itu juga ada temennya. Pakai pakaian yang nyaman, make up juga diperlukan. Kemudian ini ya itu aja nih. Kemudian dari sapi nah, kemudian lanjut looks di kamera. Jadi teman-teman sesuaikan dengan produknya. Misalnya jualan jilbab, nah kalau jilbab mungkin di belakangnya pakai properti yang ada jilbabnya. Kalau jualan home decor atau rumah, ya mungkin teman-teman bukan pakai pakaian yang kayak resmi, bisa pakai baju santai atau jualan spring bed, ya kan, jualan bed cover. Harus sesuaikan tampilan pakaian dengan belakang backgroundnya. Jadi teman-teman jualan bed cover tapi tampilannya kayak orang kantoran, itu jangan. Jadi harus sesuaikan dengan kondisinya. Oh ya, lupa tadi, visual harus teman-teman pakai parfum biar semangat. Jadi kalau anggap aja itu kayak teman-teman kerja, saya mau kerja live nih, saya kasih parfum biar ada semangat untuk live kayak gitu. Lupa. Kemudian ekspresi dan gestur, tatapan harus fokus ke kamera. Kalau bisa jangan tengok kanan kiri, karena audien nanti ngira, oh ini baru istirahat misalnya kayak gitu. Oh ini belum live nih mungkin. Kemudian keluarkan emosi tanpa ragu. Jadi kalau teman-teman nggak bisa senyum,
ya kan? Ya keluarkan karakter apa adanya. Jangan beri senyum palsu dan jadilah dirimu sendiri. Nah, jadi harus matanya fokus ke kamera, keluarkan emosi. Kalau teman-teman punya bahasa dialek itu nanti bisa teman-teman pakai, nggak masalah itu. Jadi ada ciri khas, oh misalnya brandnya Pak Eko bahasanya kayak gini, Jawa Medok, ya, atau gimana? Tinggal teman-teman nanti kreasi. Ini penguasaan suara. Jadi nada bicara tidak boleh flat, buat ciri khas kayak tadi pakai dialek. Kemudian harus jaga stamina saat live. Jangan pas di awal nanti suaranya kencang terus, belakangnya down, lemah. Jadi harus teman-teman jaga stamina stabil. Setelah nanti punya skrip itu paling 15 menitan. Nah 15 menitan teman-teman kembali ke awal. Skrip pembukaan itu untuk refreshing atau merefresh stamina lagi dari awal. Jadi teman-teman 15 menit misalnya skrip pembukaan, pengenalan produk, CO itu sudah semua, kembali ke awal, teman-teman stabilkan lewat skrip pembukaan lagi. Nah ini jenis skrip live-nya. Jadi kalau kemarin ada opening, pengenalan produk, permintaan CO, transisi dan interaksi, dan terakhir teman-teman bisa tambahkan permintaan follow. Jadi kalau di saat live, perhatikan jangan langsung menuju ke payment. Check out sekarang yuk, di payment aja, tap layar dulu, langsung di check out, komen-komen dulu aja. Ini jangan seperti ini, tapi nanti harus pakai script. Orang ini ngapain nih kok setiap dia live kok hanya suruh check out aja tanpa menjelaskan produk. Itu seperti itu. Jadi scriptnya. Kemudian yang pertama, opening adalah bagaimana caranya kita membangun kepercayaan terhadap audiens agar mereka mau stay di live room teman-teman. Jadi rumusnya siapa saya, apa yang saya lakukan, benefit apa yang saya berikan, kemudian mengapa saya harus memberikan benefit ini, kemudian bagaimana cara audiens mendapatkan benefit dari saya. Oke, ini saya kasih contoh. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Irfando. Balik lagi di live-nya Fando Clothing nih. Hari ini aku akan live jual-jual kaos kemerdekaan kece nih. Kita punya kaos apa aja? Banyak pilihan nih. Kita punya kaos kemerdekaan. Kita punya kaos kemerdekaan lagi nih. Kita punya banyak pilihan nih. Spesial buat hari ini. Spesial buat hari ini nih. Buat kamu yang follow-follow aku nih. Karena kalau kamu follow-follow, kamu akan dapatkan voucher pengiriman, voucher free ongkir, diskon ongkirnya nih. Kalau kamu jauh-jauh, yuk kamu follow-follow dulu aja. Gimana caranya buat dapetin benefit ini? Kamu harus follow-follow dulu. Nah ini gambaran script opening. Jadi siapa saya, benefitnya apa, kemudian bagaimana cara audiens mendapatkan. Oh, ada voucher pengiriman, ada voucher free ongkir. Dan kata-kata script ini teman-teman bisa modif. Bukan harus kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia, tapi hari ini aku akan live jual kaos kemerdekaan kece nih. Nah, ini misalnya. Kemudian jangan lupa kasih ajakan yang follow-follow. Jadi di awal teman-teman bukan hanya live tapi langsung to the point. Follow akunnya saya misalnya. Nah, ini contoh ketika nanti script opening. Nah, kemudian script pengenalan produk. Nah, tentukan target market, rumusnya, kemudian cari tahu masalah dan solusi produk tersebut, kemudian bisa mendeskripsikan cara pakainya mungkin, kemudian bisa unique selling point-nya. Nah ini contohnya nih ya. Di sini. Oke teman-teman, hari ini kita punya kaos kemerdekaan ya. Kaos dari Fando Clothing nih. Buat teman-teman yang ingin tampil beda saat hari kemerdekaan nih.
Buat teman-teman yang suka bawa kaosnya lebih dari satu, atau teman-teman yang suka peringatan sehingga setiap hari bisa 3 kali gonta-ganti kaos nih. Aku punya kaos yang ada kantong ziplocknya. Kantong ziplocknya bisa kalian bawa nih, bisa kalian taruh di tas kalian. Kalau kalian mau bawa kaosnya sehari-hari, dan ini bisa digunakan kembali dan ini gak gampang rusak. Nah, kaosnya sendiri nih, karena temen tadi katanya gampang keringatan, nah aku punya kaosnya ini banyak adem dan ini flowy banget, flowy, sehingga yang pastinya banyak bagus ya, gak kaku-kaku. Biasanya yang kaos kaku-kaku bikin kalian gerah kan? Nah, tadi tuh kakak siapa tuh? Kakak Astri. Kakak Astri yang katanya gerah. Ini kaosnya gak gerah kak, langsung aja dipilih. Kaosnya etalase 1 ya kak. Ini harganya berapa? Harganya 90.000, harganya 90.000. Bahannya apa? Ini bahannya Comeback 30S. Jadi ini adalah bahan Comeback 30S teman-teman ya. Jahitannya rapi, ukurannya tersedia lengkap, sehingga kalian nggak perlu repot-repot. Apalagi kakak yang sering gonta-ganti kaosnya. Ini gampang dicuci, cepat kering juga, dan sabunnya tidak mudah luntur. Kalau kakak sering ganti-ganti kaos, ini cocok deh, langsung aja cek di etalase satunya, misalnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman nanti bisa variasi, yang penting tadi menceritakan bahannya, mungkin perkenalan produknya apa. Oh, produk saya bisa dibawa kemana-mana nih, dan bisa gonta-ganti. Kalau teman-teman suka peringatan, jadi kasih perluas kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman suka event ini, mungkin butuh produknya sampai 2-3 kali. Oh iya, suka peringatan, berarti saya harus butuh produknya Mas Pandu sampai 3 kali mungkin. Kemudian cantumkan harganya juga, dan jangan lupa langsung cek di etalase satunya. Nah, yang berikutnya adalah skrip permintaan CO atau pembayaran. Rumusnya adalah selling point produknya, kemudian bagaimana caranya menghilangkan keraguan dari konsumen, menciptakan urgensi, kemudian bisa membuat stoknya terlihat terbatas. Jadi kalau bisa viewer memandang kita itu takut rugi kalau nggak CO sekarang juga, atau mungkin bisa merasa tidak enak. Ini contohnya seperti ini. Bagaimana cara orang terpengaruh untuk beli, misalnya stok tinggal 10, kalau kakak mau kita keep stoknya, kita prioritaskan pengiriman, langsung aja masukin ke keranjangnya ya kak. Ini contoh terpengaruh agar mereka membeli. Kemudian bisa membuat orang takut rugi. Jadi kalau misalnya Pak Eko sudah saya tanya, Pak Eko dari kota mana? Kota Kudus. Pak, kalau ke kota situ gratis ongkir kakak, langsung aja masukin ke keranjang. Stoknya ini tinggal 10, kalau kakak mau kita keep stoknya, kita masukkan prioritas pengiriman, langsung aja masukin ke keranjang. Jadi teman-teman pura-pura aja, misalnya itu ada audien banyak, kalian sebut saja Pak Eko misalnya. Oh iya, ternyata ada Pak Eko yang suka memperhatikan. Audien lain juga memandang, oh ada Pak Eko yang sudah sering nonton live-nya Mas Pandu misalnya. Nah, ini mainkan gimmick aja. Kemudian menghilangkan keraguan. Jadi misalnya ada orang audiennya penasaran harganya berapa, kamu dapat harga berapa, misal dijawab 35.000. Wah itu lebih murah banget kak, harga dari kita 35.000. Kalau kakak dapat harga segitu, itu harga bisa dipertimbangkan ya kak. Kalau kakak mau check out, karena kalau kakak ini udah check out, harganya free ongkir selama harga, oh ya, dan bawah ini gini. Jadi kalau kita jelaskan harga itu jangan sampai harganya tidak real ya, dari harga di pasaran. Biasanya kan kena pelanggaran. Contohnya yang di bawah ini aja. Yuk yang mau check out, kita kasih waktunya 10 menit aja, 10 menit lagi, 10 menit lagi ini barangnya kita hapus. Kita udah gak seperti yang ini. Kalau kalian mau tinggal 9 menit nih. Waktu semakin berkurang dan stoknya semakin menipis. Wow, stoknya dari 10 sekarang tinggal 7. Wow, ada yang check out, stoknya tinggal 6.
Ayo kamu mau check out apa enggak? Mau ditinggal atau mau check out? Wah, stoknya tinggal 3 nih. Oke, ada Kakak Fitri. Kakak Fitri jadi check out enggak? Kita keep sampelnya, kita keep stoknya untuk Kakak Fitri. Kalau Kakak Fitrinya mau check out, gimana Kakak Fitri? Jadi gini, menghilangkan keraguan ini teman-teman bisa gimmick, misalnya menjelaskan produknya, kemudian menyuruh Kakak Fitri untuk check out. Oh iya ya, stoknya tinggal sedikit, terbatas. Dia nggak enak nih disebut terus namanya, ya kan? Disebut namanya Kakak Fitri. Mau nggak mau dia merasa nggak enak, mungkin dia langsung check out. Itu Pak Eko, makanya deh, dengan jualnya kayak gitu. Jadi ngeritik ya. Kritik Pak. Cerewet bener. Pokoknya biar orang merasa orang nggak enak dengan apa yang kamu ucapkan. Wah, kok disebut terus nih. Itu saya beli, saya kemudian yang keempat, script transisi produk. Nah, tujuan untuk script transisi produk adalah kita bisa manfaatkan produk yang murah atau terlihat murah, kemudian memanfaatkan interaksi dengan viewer untuk ganti produk berikutnya, kemudian bisa menciptakan hubungan antara produk satu atau lainnya, dan ini teman-teman bisa pakai nanti kerjasama antara host dan co-host. Nah, poinnya seperti itu. Nah, dalam transisi produk ini kita bisa mainkan produk yang pertama mungkin yang biasa saja, yang kedua nanti kita munculkan produk yang lebih unggulan misalnya. Contohnya seperti ini. Ayo siapa lagi yang mau kaos kemerdekaannya? Tinggal 3 menit. Oh, tinggal 2 menit lagi nih. Tinggal 2 menit lagi. Pakai kata berulang ya. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Habis ini aku mau kasih kaos yang spesial. Ini desainnya lebih keren lagi dan pastinya lebih bagus lagi. Super sekali, ini lebih premium lagi. Desainnya lebih ada harga, ada kualitas ya teman-teman. Jangan malu-malu, kalau teman malu-malu pakai yang murah, nggak apa-apa nih. Aku kasih yang premium dengan harga yang worth it. Hanya ada di live aku ya, kita tunggu ya, kita hitung ya. Kita ulang-ulang terus kata-katanya. Supaya penegasan. Jadi memang seperti itu. Masih ada yang mau kaos ini enggak? Masih ada yang mau ya kaos ini enggak? Jadi 2 kali. Aku hitung sampai 5. Kalau belum ada yang check out lagi, langsung aku hilangkan barangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, sekarang aku mau munculkan kaos desain kemerdekaan Jayalah Indonesia. Ayo siapa yang mau, harganya 100.000 dapat 3. Ayo siapa yang mau, ketik mau. Kayak gitu misalnya. Ini ya teman-teman ya, agak cepet suaranya. Jadi biar orang-orang kaget, pingin penasaran. 5, 4, 3, 2, 1. Pernah nggak dengerin kayak gini di live, ya kan? Itu teman-teman bisa praktekkan. Langsung transisi produk kedua. Oke, ini kali ini produknya lebih, desainnya full color, desainnya lebih besar, dan promonya lebih banyak, dapat 100.000 dapat 3 misalnya. Itu seperti itu. Jadi memang harus latihan. Kemudian kita bisa juga ketika kita live kok misalnya yang komen sepi. Nah, caranya gimana biar kita pancing mereka bisa komentar? Caranya adalah kita mengancam. Nah, ini gue kecewa ya, gak ada yang mau nih, hijabnya saya udah murah nih, masa kagak ada yang mau beli. Wah, parah, rugi. Jadi masih mau apa enggak nih? Coba komen. Yang mau komen mau, coba 5 orang komen mau. Gue kasih harga lebih murah lagi. Gue kasih harga worth it lagi. Siapa yang mau coba komen mau. Nah, ini jadi intinya kita kasih ancaman atau kayak kita kecewa, nyesel. Wah, gue kecewa nih. Ini adalah salah satu cara bagaimana teman-teman kalau yang komen sepi atau mungkin 1, 2, 5 ya, 5 orang saja ya, pakai kayak gini. Salah satu contohnya. Ya tadi pembukaan dulu. Kalau ada masuk langsung ibu
pokoknya ya memang terus juga. Pembukaan, terus itu biasanya ada bot tuh, ada bot nama siapa kayak itu masuk itu dari TikToknya, bukan dari akun audiens resmi, tapi bisa mancing dulu. Live-nya itu memang setengah jam awal ini algoritmanya biar membaca dulu, baru nanti kadang 1 jam baru ada penonton real masuk, kadang seperti itu. Tapi kalau kayak ini, kalau tampilnya misal dia tak suruh apa ya, malam Dia tidur. apa gak punya dia, tapi satu jaringan, apa Pak? Gak apa? 1 jam. Kan itu katanya. Oh gak apa-apa, nek live Lah terus dia yang makan di rumah. dia nonton sendiri boleh gak apa-apa. Di dalam satu jaringan. Bisa. Misalnya saya punya 2 HP, yang satu saya nonton sendiri bisa. Gak masalah ya. Kan untuk kalau sendiri, ini untuk lihat ini, yang ini mungkin lihat ada yang komen, itu bisa 2 HP dijejerkan bisa. Satu jaringan nggak masalah. Kemudian script interaksi, jadi membuat viewer mendapatkan tempat untuk kembali dan dikenal, mengajak viewer untuk follow. Kita bisa memperlakukan viewer itu kayak saudaranya sendiri. Jadi kayak misalnya gini, script interaksi. Jadi kita bagaimana caranya mereka itu bisa loyal kepada akun kita, akun live kita. Kita bisa mulai dari menyebut namanya. Halo Kakak Rifka, terima kasih sudah datang di live-nya Fando Clothing. Kemarin aku lihat kakaknya join lagi nih. Wah, Kakak Rifka datang lagi. I love you Kakak Rifka. Miss you ya Kak. Thank you udah datang. Gak apa-apa kalau kakak gak check out, gak apa-apa. Tapi tolong ramein juga ya Kak. Makasih ya Kakak. Kamu udah follow belum, coba ajak bunda-bundanya, kakak-kakaknya, teman-temannya buat follow kita ya. Aduh Kakak Rifka, terima kasih nih udah join lagi. Jadi kita bisa masuk loyalitas. Kalau misalnya Kakak Rifka ini memang hadir, teman-teman bisa catat namanya. Kalau memang nggak ada, main gimmick aja. Misalnya namanya siapa disebutkan. Oh ternyata di live-nya Mas Fahru sudah ada Kak Rifka nih, sudah sering mantengin live-nya. Jadi tujuannya kita bisa panggil nama agar mereka bisa stay di live kita lebih lama, atau bisa menambah traffic audiens lain menjadi percaya kepada akun live kita. Oh ternyata ada orang yang sudah sering live, nonton live-nya Mas Fahru bolak-balik, misalnya kayak gitu. Nah kalau script untuk follow tujuannya untuk meningkatkan popularitas. Jadi kita mungkin live-nya dari awal bisa info harga yang lebih produknya murah dulu untuk narik orang, atau mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan contohnya ini tutorial bisa. Kalau ada ibu-ibu bikin tutorial rumah estetik, bagaimana prosesnya, caranya membersihkan, atau mungkin tutorial memasak. Jadi live itu bukan hanya jualan, tapi bisa juga memakai tutorial cara pakainya, ya kan. Ini loh kakak, untuk mencerahkan kulit seperti ini caranya, dipraktekkan juga. Kemudian ada diskon ongkir. Nah, ini script permintaan follow. Nah ini fungsinya, jadi kalau kita opening tujuannya agar menjaga jumlah audiens, agar mau tetap stay di live kita, dan ini bisa menjadikan recover energi. Jadi kalau teman-teman sudah 15 menit kurang lebih scriptnya durasi, kalau mau live 1 jam gimana Kak? Ya kita bisa mulai dari opening lagi, atau nanti dicampur habis opening pengenalan langsung script transisi produk, nggak masalah. Ini dibolak-balik nggak masalah. Nah ini dibolak-balik nggak masalah. Yang penting nanti teman-teman harus belajar menyusun scriptnya. Latihan dulu boleh,
atau langsung live praktek langsung juga bisa. Nah kemudian kalau pengenalan produk untuk meningkatkan rasio klik CTR-nya. Kalau CO payment adalah intinya bagaimana tadi kita bisa membuat orang bisa check out, menciptakan keraguan, ya kan? Kalau saya nggak check out sekarang, barangnya habis, atau nama aku sering disebut-sebut nih, kalau saya nggak check out, saya kok agak nggak enak gitu misalnya. Script transisi produk tadi, jadi kita memancing audien agar lebih aktif. Ada produk apa, bisa penasaran, ya kan? Oh ada produk apa lagi nih? Nah, kemudian script interaksi, bagaimana caranya kita berinteraksi antara audiens dan hostnya itu sendiri. Nah kalau script permintaan follow teman-teman bisa mungkin digabungkan ke script opening di awal tadi. Nah ini teman-teman coba buat yang script yang lebih enak dibaca ini. Ya ini kita dari opening dulu. Yang penting menjelaskan namanya siapa, brandnya apa, produknya apa misalnya. Dan terakhir jangan lupa kasih follow. Promonya apa? Gitu. Ada nama, brandnya apa, produk pilihannya apa, ada follow-nya, ada vouchernya apa. Gitu.